mesti cukup, sithik durung mesti kurang. Ojo mburu seneng ning mburu ayem. Trimo ing pandulu lan tansah ngucap syukur. Sana ini adalah ulah manusianya sendiri. Kenapa di situ ada bencana? Seharusnya kita introspeksi diri nih sebagai manusia nih. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan yang begitu besar nih? Nah, kita harus introspeksi diri. Ini yang saya tangkap daripada kesimpulan Kang Anwar ya. Jadi seperti itu. Oke, semangat terus. Saya akan mengundang satu lagi nih narasumber yang sudah saya janjikan tadi. Ya, alhamdulillah ya. Ini ada narasumber nih datang nih. Bentar ya, jangan pergi dulu nih. Ini Muhammad Rois nih, saya mau belajar ilmunya Firon. Waduh, mantap nih Rois. Ya untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah, ini ada narasumber nih. Subhanallah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Muhammad Rois nih, saya mau belajar ilmunya Firon. Waduh, mantap nih Rois. Siapa nama? Maaf ya, sambil merokok. Boleh, bebas. Ya untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah, ini ada narasumber nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat. Muhammad Rois nih, saya mau belajar untuk suaranya atau HP sebelah itu dikecilin. Oke. Udah saya matikan aja. Ya, oke. Nah, betul. Ya, gimana kabarnya Kang, sehat? Alhamdulillah, Rabbil alamin sehat. Ya maaf ya kemarin gagal. Sebagai narasumber ya agak kecewa lah saya sedikit. Monggo kenalan. Ya. Siapa namanya? Ya, nama saya Sumardi ya. Nama saya Sumardi dari Surakarta Hadiningrat. Ya. Dari kelahiran Surakarta Hadiningrat. Seperti itu. Saya nggak mau meninggalkan Jawanya seperti itu. Siap. Betul. Oke. Nah, silakan Mas. Oke, saya mau bertanya ini ya tentang ini dulu ya. Dengan judul yang saya bahas nih.
Iya. Sekarang itu kan banyak bencana nih ya, bencana alam, bencana moral, dan bencana-bencana yang baik kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang merugikan nyawa dan yang merugikan pangan. Nah, menurut panjenengan, bencana-bencana ini tuh di mata spiritual ini tanda apa ini, Kang? Monggo. Sebabnya Oh apa, ya. tandanya apa, dan nanti hikmahnya apa yang akan terjadi? Monggo, Kang. Oh ya, ya sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih ya kepada para netizen-netizen di Padepokan Lokajaya. Sebelum saya mulai ya pembahasan kita, mari kita untuk memanjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini kedepannya itu kita diberi rahmat, hidayah, inayah dan karomah. Ya, seperti itu, diberi keselamatan, dijauhkan dari pagebluk, penyakit, apalagi bencana alam yang merajalela saat ini. Dan tidak lupa pula sholawat dan salam kita sampaikan, kita tujukan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Semoga pada hari ini kedepannya itu diberi petunjuk seperti baginda Rasul mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ajaran agama Islam. Seperti itu. Nah, ini saya sangat senang sekali dengan tema bencana alam ini ya. Sebenarnya sudah kita kupas dari YouTube saya sendiri ya. Seperti itu. Itu kan kita bukan sok tahu, sok pinter ya. Karena saya bukan supranatural, bukan peramal atau apa, itu bukan. Sebenarnya ya cuma kita ingin berbagi pengetahuan aja lah. Kalau kita samakan dengan orde baru, ordenya Bapak Presiden Soeharto, itu waktu dulu itu kitab ayat suci Al-Quran itu jumlahnya 6.666. Ya, itu di ajaran agama NU loh itu. Itu sepengetahuan saya aja bukan Islam, belum Islam saya. Tapi saya masih ingat masa kecil saya waktu saya ngaji. Itu jumlahnya 6.666. Nah, sekarang pada tahun 2012 itu tinggal 6.236 ayat. Nah, sekarang kita itu kehilangan berapa? 436 ayat. Itu pengaruh, Mas. Itu pertama loh itu. Contoh aja. Saya beri contoh. Seumpamanya Mas Suryo menjadi pemimpin. Iya kan? Menjadi pemimpin. Sekarang anak buah Mas Suryo itu melanggar aturan atau melanggar peraturan yang ada di pabrik lah ibaratkan. Itu kan ada aturannya. Seandainya Mas Suryo melanggar, anak buahnya melanggar itu gimana? Seperti jenengan. Diperingatkan enggak? Peringatin. Nah itu sama seperti kita. Kita itu juga sama. Bencana-bencana alam seperti ini kita juga diperingatkan. Karena apa? Hilangnya kitab ayat suci Al-Quran, ayat-ayatnya. Terutama itu. Itu terutama dari segi ayat-ayatnya. Yang kedua, itu dari segi makna arti. Itu sudah ada yang dirubah. Itu yang saya ingat, itu satu ayat cuma, Mas. Sayangnya cuma satu ayat. Itu dari surah Al-Fatihah terutama. Itu kalau saya masih kecil dulu kelas 1 SD, itu di surah ini, Mas, ihdinas siratal mustaqim, itu artinya itu dulunya itu kita itu akan melewati jembatan siratal mustaqim. Nah, itu jembatannya seperti apa? Kan seperti itu. Nah, sekarang artinya apa? Sekarang kalau kitab ayat suci Al-Quran sekarang kan seperti itu. Sedangkan kiai dulu itu menerangkan jembatan siratal mustaqim itu adalah jembatan besarnya serambut ini, Mas. Ini para kiai dulu loh ini. Nah, nah dibagi 7, iya kan? Nah, apa mungkin Allah itu bisa membagi 7 kan gitu kan? Nah, seperti itu. Makanya sekarang artinya itu kan berbeda. Seperti itu juga pengaruh bagi kita. Itu yang kedua.
Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan ini hanya cuma 29 hari tanggalnya. Oke, itu nanti saya bahas, Kang. Ya, terus Ini dari kaitannya. dari sifat dan sikap manusia. Dari sifat dan sikap manusia sekarang, apa? Sudah kehilangan ajaran adiluhung. Adiluhung itu apa? Budi pekerti. Seperti itu. Itu pengaruh besar itu buat kita. Assalamualaikum. Mohon maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Ini adanya seperti ini. Aduh, nggak enak nih. Mohon maaf ya, adanya seperti ini nih. Mantap. Lanjut. Ya, ini duduk. Enggak, duduk aja atau adanya. Oke, sebentar Kang, ada tamu ya. Oke, siap. Ya. Ya. Sampean lanjut Kang ceritanya Kang. Saya tutup dulu. Cuma sampean lanjut apa? Oh ya. Ya seperti itu saudara-saudaraku ya. Karena apa ya? Di dalam dunia ini, kita hidup di dunia ini sebenarnya sebuah PR, menggarap sebuah PR. Contohnya seperti apa? Waktu kita SD itu kita akan waktu sekolah itu pasti dibuat pelajaran ya, mata pelajaran di rumah, itu adalah PR. Nah, itu yang harus dikerjakan tuh apa? Soalnya seperti itu. Kita sama. Kita hidup di dunia ini hanya untuk menggarap PR. PR-nya seperti apa? Ya seperti baginda Rasul ajarkan. Seperti itu. Makanya dari itu sudah berapa tahun ya yang kita amati semua ini. Ini dari mulai tahun 2098 kalau nggak salah. Lengsernya Pak Soeharto. Kita bukan membela Pak Soeharto, bukan. Tapi kita ambil hikmahnya dari awal gitu loh, pelajaran dari awal hikmah. Zamannya Pak Soeharto gimana? Itu murah sandang pangan, ya seperti itu. Setelah lengsernya Pak Soeharto ini lebih parah lagi, fitnah meluas, ujaran kebencian juga sama. Apalagi adu domba zaman sekarang. Seperti itu kita sangat prihatin sekali ini. Ini karena apa? Hilangnya ajaran adiluhung atau hilangnya ajaran budi pekerti. Seperti itu. Makanya seperti saya pribadi sebagai narasumber, ya kita harus bisa bagaimana caranya seperti itu. Dan kemarin saya pernah mengkritik atau saran kepada Padepokan, itu sudah memberi petunjuk, sebenarnya mendapatkan petunjuk dari Imam Mahdi tentang pengetahuan jam, ya pengetahuan jam. Nah, jam inilah yang bisa menunjukkan bahwa sebenarnya itulah Imam Mahdi. Nah itu. Nah saya itu sebenarnya gini, saya ingin petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan ini kita satukan dengan Padepokan Lokajaya, bahkan supranatural senusantara. Jadi kita untuk bergabung bersama-sama, ini minta saya untuk musyawarah. Nah seperti itu. Jadi dari pendapat yang supranatural yang satu seperti apa, supranatural yang satu seperti apa. Nah itu kita gabung, nanti kita akan segera mendapatkan si Satrio Piningit atau Imam Mahdi tersebut. Seperti itu. Karena apa? Petunjuk yang kita dapatkan ini sangatlah dekat dengan yang dicari. Karena kemarin saya sudah mendatangi beliau. Seperti itu. Kalau masalah bencana, insya Allah, kalau seandainya kita itu bisa merubah sifat dan sikap ya, seperti yang saya utarakan pada tahun 2022, 2021, 22, waktu saya menjalankan perjalanan mengambil hikmah tentang kehidupan, ya sebenarnya tahu semuanya. Saya pernah menjalankan
perjalanan juga waktu tahun 2021 itu pada bulan Juni tanggal 14 Juni tahun 2001 sampai tanggal 15 Juli tahun 2021. Cuma 1 bulan. Itu cuma untuk mengingatkan saja untuk wilayah Jawa Timur. Terus untuk wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, DIY, Semarang itu pada tahun 2022 kemarin, tepatnya pada tanggal 22 Februari ya, tepatnya itu bulan Rajab. Kita memperingati dalam Isra dan Mi'raj seperti itu. Itu juga sama memperingatkannya, kita juga sama pernah masuk di YouTube juga. Saya nggak mau sebenarnya terkenal, itu nggak mau, cuma apa ya, inginnya mengingatkan, marilah kita untuk memperubah sifat dan sikap kita. Cuma itu kita inginnya. Untuk apa? Menjaga NKRI. Jangan sampai kita itu terhasut dengan ujaran kebencian, fitnah, adu domba. Ya seperti ini hasilnya. Yang kita contohkan, kalau kita ya, kalau kita, Bapak Ibu sekalian ini mempunyai seorang karyawan, seandainya karyawannya ini melenceng dari aturan yang ada di pabrik, itu gimana? Pasti harus diberi sanksi atau peringatan dulu. Setelah peringatan baru sanksi. Kan seperti itu. Nah, sekarang sama, kita hidup di dunia ini dikasih bencana alam seperti ini, angin puting beliung, itu juga peringatan bagi kita. Ini belum sebesar loh ini belum sebesar. Itu yang kita dapatkan. Tahun 2022 pernah saya mengatakan, di YouTube saya juga ada. Seperti itu. YouTube saya nggak saya sebutkan seperti itu. Ini karena juga apa ya, untuk menjaga nama baik dari Padepokan saja. Mari kita bersama-sama semua supranatural, marilah kita untuk bersatu. Seperti itu. Contoh, sapu lidi itu kalau satu, kira-kira bisa nggak untuk menyapu, untuk membersihkan sampah-sampah itu? Nggak bisa. Tapi kalau disatukan, satu ikat, itu untuk membersihkan sampah, untuk menyapu, itu lebih mudah. Seperti itu. Maka dari itu, saya sangat mohon sekali untuk bersatu, untuk saling tukar pengalaman, tukar pendapat, musyawarah, seperti itu yang diajarkan oleh baginda Rasul, seperti para wali yang ada di tanah Jawa terutama. Dan saya ingatkan lagi ya, bagi para supranatural di Indonesia, di NKRI, terutama di tanah Jawa. Di tanah Jawa ini adalah tanah suci yang kedua dari kota dan Madinah. Itu pasti, saya bisa membuktikan. Itu petunjuk yang kita dapatkan. Seperti itu. Makanya kita harus bisa menjaga dari sifat dan sikap kita. Kalau bisa untuk contoh kepada negara-negara lain. Jangan untuk contoh menghasut, menghina, mencaci maki, ujaran kebencian, fitnah, domba dan sebagainya. Itu nggak bisa untuk contoh. Itu adalah buruk benarnya. Saya itu apa ya, menangis saya sebenarnya kalau melihat kondisi saya seperti ini tuh, saya menangis. Benar. Dulu aja saya menangis waktu saya bukan live streaming ya, rekaman sendiri, itu aja saya menangis. Saya mengadakan kegiatan juga sama menangis. Menangisnya apa? Petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan, mimpi-mimpi yang kita dapatkan, itu adalah bencana alam yang dahsyat. Boleh mimpi itu diharamkan, boleh ya. Mimpi itu diharamkan boleh, tapi seleksi dulu, dibedakan dulu. Mimpi ini kira-kira melenceng nggak dari ajaran agama Islam, melenceng nggak dari ajaran Jawa, seperti itu. Kita itu masih masih diawasi ya, masih diawas-awasi oleh Ki Ismoyo, Ki Semar, Ki Bodromonoyo. Nah, seperti itu. Kita itu masih dimomong, masih seperti itu. Dan
seperti Sabdo Palon nagih janji ya. Ini saya tadi telah mendengar tentang Sabdo Palon nagih janji. Itu bukan Sabdo Palon nagih janji. Itu sudah dimelencengkan dari segi ajaran agama Islam. Kenapa? Sekarang siapa sih sebenarnya Ki Semar, Ki Ismoyo? Itu harus tahu kita sifat-sifatnya. Terus siapa sih Syekh Subakir itu? Kita harus tahu juga sifat-sifatnya. Seperti itu. Jangan sampai terkecoh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Seperti itu. Kenapa? Saya buka ya, terus terang aja. Pada tanggal 9 Juni tahun 2021 itu saya bermimpi. Saya itu melihat masjid itu warnanya hijau. Ini untuk apa ya? Untuk dipecahkan, tapi sudah saya pecahkan di YouTube saya, itu sudah saya pecahkan. Sudah saya terangkan juga. Nah, ini tunggu supranatural gimana, bisa memecahkan enggak? Sekarang masjid itu warnanya hijau. Di situ banyak sekali umat Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak di situ. Sedang istirahat. Dan setelah itu, saya nggak tahu. Saya melihat di atas, itu ada matahari. Itu satu yang mau ketutupan mendung. Atau awan yang hitam. Itu sedikit cuma, tapi ada kilapnya sedikit-sedikit. Setelah itu, matahari itu menjadi dua. Matahari dua ini juga mau ketutupan mendung. Sedikit-sedikit ada kilapnya sedikit-sedikit. Nah, itu matahari menjadi tiga. Tiga itu juga sama. Ketutupan mendung juga. Ya, ketutupan mendung. Nah, itu sampai matahari itu menjadi 5. Seperti itu. Matahari itu 5. Mau ketutupan mendung yang tebal, hitam, itu ada petir yang menyambar sangat dahsyat sekali itu pada siang hari. Dan akhirnya apa? Ada gelombang air naik di atas masjid itu. Itu yang kita dapatkan. Sedangkan masjid itu tingkatnya tingkat 3. Itu kalau nggak keliru tingkatnya tingkat 3. Setelah gelombang air naik di atas masjid, itu masjid itu warnanya kuning. Setelah warnanya kuning, itu kita melihat, kita itu jalannya tidak seperti kita berjalan, itu tidak. Tapi jalannya seperti cicak merambat. Setelah itu, kita ditemui oleh seorang wanita. Wanita itu mengatakan apa? Kalau kamu ingin tahu gunung yang ingin meletus, kawahnya seperti ini. Nah, seperti itu. Itu yang paling terakhir. Saya juga melihat kawah itu hitamnya itu merah kehitam-hitaman, sangat luar biasa. Kita juga takut. Makanya kalau dulu memang saya dulunya itu saya itu juga suka berfoya-foya lah seperti itu. Tapi kalau mulai tahun 2019 itu saya udah nggak mau. Karena petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan itu sangat mengerikan. Apalagi tahun 2019 akhir itu tanggal 19 malam 20 Desember tahun 2019 itu saya juga bermimpi. Mimpinya kayak apa? Mimpinya itu ada perang dunia ketiga. Itu ada kapal pesawat terbang itu menurunkan bom. Terus ada seorang itu bertembak-tembakan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu apa? Manusia raksasa itu datang. Berarti bangkitnya atau keluarnya manusia raksasa. Seperti itu. Dan di situ, setelah itu, kita dialihkan kembali ke adanya api yang besarnya satu ember itu. Apinya itu besarnya 1 ember. Di situ. Itu meliputi dari pegunungan, dari lautan, dari tanah, itu hancur semua jadi abu. Seperti itu. Itu seperti saya itu bersembunyi di dalam tanah.
Iya, bersembunyi di dalam tanah. Setelah api itu sudah selesai jatuhnya, itu kita itu melihat semua itu sudah jadi abu. Semua itu dari pegunungan, dari rumah-rumah itu sudah jadi abu. Air juga nggak ada. Apakah petunjuk itu? Kan seperti itu. Makanya kita itu takutnya di situ. Makanya marilah kita saudara-saudaraku untuk merubah sifat dan sikap itu yang terutama. Jangan sampai kita itu terhasut dengan fitnah. Jangan sampai kita terhasut dengan ujaran kebencian, apalagi adu domba. Seperti itu. Dan tentang tentang Satrio Piningit ya. Ini Satrio Piningit ini masih tersembunyi. Dia juga bingung. Bingungnya di mana? Bingungnya ini akan ada kekacauan. Kekacauannya di mana? Kekacauannya ada di kitab ayat suci Al-Quran itu tadi, ayatnya. Satrio Piningit ini sudah mendapatkan petunjuk juga dari kitab ayat suci Al-Quran. Yang kita dapatkan petunjuknya seperti itu. Apalagi sekarang nafsu dan pasaran itu diharamkan atau menyesatkan ajaran Islam. Itu enggak ada. Itu enggak ada. Justru nafsu dan pasaran itu adalah sebagai pedoman dan petunjuknya orang Jawa. Itu jangan sampai hilang. Itu saya mohon kepada supranatural. Karena ini ada kaitannya juga. Seperti itu. Ada kaitannya ajaran agama Islam. Percaya nggak percaya silakan nanti kalau sudah Satrio Piningit ini hadir. Betul nggak kata saya? Banyak sekali yang mau diajarkan oleh Satrio Piningit ini, banyak sekali tentang ajaran-ajaran agama Islam. Entah itu dari ajaran Jawa. Dia tidak membeda-bedakan dari agama lain atau agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kejawen. Itu enggak apa ya? Enggak dipengaruh. Yang penting apa? Yang penting semua itu ke Allah. Kalau agama Islam itu ke Allah. Ya, seperti itu. Cuma satu aja loh. Ya. Halo semuanya. Halo. Ya, seperti itu. Kita hati-hati. Gimana? Nyampein yang ini kan. Saya ada tamu. Oh iya Terus iya. Oke. Yang penting siap. Jangan rasis ya. Wah, enggak ada. Insya Allah tidak ada melanggar dari ajaran agama Islam. Insya Allah. Ya, karena ini amanah ini Mas. Titip ya, titip ini. Oh, insya Allah, insya Allah. Ya. Insya Allah. Kasih. Ya. Yang baik. Oke, siap. Saya sampai nangis loh ini. Duh. Ini mendapat gambaran lagi nih. Saya menangis kayak gini, saya mendapatkan gambaran lagi. Ya, lebih besar lagi nih. Seperti apa ya? Gempa bumi ya, mungkin. Ini nggak tahu kapan, saya nggak tahu. Ini rahasia Allah. Tentang tadi ya, tentang tadi terbelahnya Pulau Jawa yang diramalkan oleh Joyoboyo. Kalau saya pribadi, kalau kita insyaf dan tobat, insya Allah nggak ada. Karena apa? Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang, seperti itu. Saya sebenarnya itu apa ya? Banyak sekali yang kita curhatkan, kita curahkan itu banyak sekali. Seperti itu. Saya apalagi saya ini ya termasuk kan saya sudah bilang, saya bukan supranatural, saya bukan peramal, apalagi dukun. Ya, bukan. Apalagi kiai, ulama, Syekh Habib, bukan. Saya ini hanya orang kecil. Oklak aklik, lunggue dingklik, seperti itu peribahasa Jawa. Saya lebih baik apa? Diem, enak. Kita cuma inginnya mencurahkan petunjuk-petunjuk kita. Yang penting satu, tidak melenceng dari kitab ayat suci Al-Quran. Cuma itu aja. Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini saya sebenarnya kesepian ini, nggak ada Mas Surya. Ini saya sama Mas Surya ini.
Bentar ya. Ya untuk para sahabat semuanya di mana kalian berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya alhamdulillah ini adalah sumber nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Mas. Sehat. Saya mau belajar di suaranya atau kata sebelah itu ditulis. Oke. Sudah saya matikan aja. Ya. Oke. Nah, betul. Ya, gimana kabarnya Kang sehat? Alhamdulillah. Rabbil alamin sehat. Ya maaf ya kemarin gagal. Sebagai narasumber ya agak apa ya? Agak kecewa lah saya sedikit. Monggo kenalan. Ya, Siapa? ya nama saya Sumardi ya. Seperti itu. Saya itu apa ya? Pusing saya sebenarnya. Banyak sekali. Oh iya, gini. Tadi mau saya catat nggak bawa pulpen sama yang depan tadi. Tentang Imam Mahdi orang kaya. Sekarang saya ingin mengatakan. Saya ingin menjawab, saya mohon maaf. Saya ini orang awam, orang kecil, tidak tahu tentang hal-hal gaib. Ya, cuma yang saya tahu tentang tidak melencengnya ajaran agama Islam. Itu sebenarnya Imam Mahdi ini cuma untuk meluruskan agama saja. Seperti itu. Imam Mahdi Satrio Piningit itu cuma memberikan informasi. Yang berhak itu adalah para kiai, para ulama dari NU yang selama ini dipercaya oleh para wali Allah atau syekh yang ada di tanah Jawa bahkan di NKRI. Itu sebenarnya yang terjadi, bukan Satrio Piningit yang sugih, yang kaya raya, yang mampu untuk mengambil harta. Itu bukan. Itu yang kita tunjuk, yang kita dapatkan. Nah, kalau Satrio Piningit yang sugih itu namanya sugih pemikiran atau kaya pengalaman yang luar. Seperti itu, bukan kaya dengan kekayaan. Seperti itu. Gimana ya, bukan kita mengledek, itu bukan. Saya itu cuma heran sekarang itu yang diincar adalah kekayaan, harta dan harta. Apalagi jabatan. Di WA saya itu tercantum, di WA, di YouTube, di Facebook saya itu sudah saya abadikan, tidak saya ganti. Harta, tahta, jabatan bukan jaminan di dunia ini. Itu petunjuk yang kita dapatkan. Saya nggak saya nggak mengincar dengan harta benda, itu enggak. Saya bekerja juga, tapi untuk menggali ilmu yang kita dapatkan dari mimpi-mimpi, dari hati, seperti itu. Kita menggali ilmu itu di tengah-tengah laut kita, seperti itu. Dan banyak sekali petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan untuk semua supranatural ya. Tapi tidak di sini tempatnya, tapi ada suatu alat, atau kalau orang Jawa itu ubur rampe. Nah, ini lebih ganas lagi nih, ubur rampe, biar apa nih ya, dikira sesat nanti. Biarin. Ubur rampe itu apa? Ubur rampe itu adalah peralatan. Peralatannya apa? Peralatannya yaitu alat tulis, bukan kembang, menyan, bukan. Seperti itu. Makanya kita itu jangan sampai salah, keliru lah. Ya, jangan sampai keliru untuk mengartikan seperti itu. Terus tentang tadi Satrio Piningit kaya, ya itu kita samakan juga seperti orang Jawa itu mengatakan pepatah sanepo, harganing diri seko busono. Nah, itu apa sebenarnya? Itu kita ingat, baru kita ingat ya. Ajining diri seko busono itu yang dimaksud apa?
bukan harga diri kita itu dihargai dengan baju. Itu bukan. Tapi apa? Yang dimaksud baju ini adalah ucapan, tingkah laku yang kita lakukan. Seperti itu. Busana itu adalah ucapan dan tingkah laku yang kita lakukan. Bukan pakaian busana yang bagus, yang nyetil, nyentrik. Seperti itu bukan. Makanya jangan salah, jangan keliru ya, maaf. Karena apa? Terkadang saya itu mengatakan salah dan keliru. Karena apa? Saya mau ingin beritahu juga, kalau kita itu semua, itu di alam dunia ini sebenarnya tidak boleh. Kamu salah melakukan ini. Nah, seperti itu tidak boleh. Karena apa? Karena salah dan benar itu hanya milik Allah. Kalau keliru, itu iya bisa. Nggak apa-apa. Oh mas, Anda lakukan itu keliru. Nah seperti itu. Itu saya kasih contoh untuk menggarap PR di rumah. Nah kira-kira Bu, saya menggarap PR 4 kali 4 itu 14. Betul atau keliru Bu? Oh keliru, nah ini 4 kali 4 itu 16. Nah seperti itu. Sama kita melakukan hal sifat dan sikap ucapan. Bu, kita mengucapkan, kita memberikan tingkah laku kepada seseorang, itu kira-kira baik atau buruk, itu kita tindaki dengan para kiai, ulama. Pak Kiai, ini saya melakukan seperti ini, keliru enggak? Nah seperti itu. Karena apa? Karena sekarang itu ajaran adiluhung, ajaran budi pekerti ini hilang. Tinggal apa? Tinggal kenangan aja kalau saya. Seperti itu. Banyak yang keluar-keluar. Saya ini guru besar, guru universitas. Ya, saya ini udah profesional untuk apa? Murid, tapi masih bisa dihasut oleh ujaran kebencian, fitnah, adu domba. Ini jangan sampai seperti itu. Saya mohon, apalagi Anda guru besar, harus mempunyai perhitungan agama, harus mempunyai perhitungan orang Jawa. Seperti itu. Saya itu sangat menyesal, benar. Menyesal banget. Menyesalnya di mana? Ajaran atau kita memberikan pengetahuan yang luas, memberikan peringatan, itu cuma diabaikan, cuma beliau itu cuma senyum, gitu aja kok. Tapi apa kalau sudah terkena bencana alam, banjir bandang, ya Allah saya minta maaf, ya Allah, astagfirullah, itu baru dikasih bencana alam, peringatan. Kalau tidak dikasih peringatan, ya apa sifat dan sikapnya ya melenceng dari ajaran agama Islam, melenceng dari ajaran Jawa. Seperti itu. Saya itu sangat apa ya, senyum. Kayak saya melihat ya di YouTube itu di sana terjadi bencana alam, banjir bandang. Saya cuma senyum aja, biarin. Itu kan kelirunya beliau. Karena melupakan Allah terutama. Seperti itu. Kedua, yang diajarkan oleh baginda Rasul itu dilupakan. Ya, seperti itu. Saya pernah ini pernah saya bermimpi nih, mumpung ingat nih saya sampaikan. Waktu saya perjalanan, waktu tanggal 22 itu, tahun 2022, Februari, itu saya sampai di Bekasi. Itu saya pernah bermimpi. Kitab ayat suci Al-Quran ya, ayat-ayatnya itu diperbanyak. Maksudnya disalin, diperbanyak. Itu cuma di kanan kita ya, di kanan kita sini. Kanan, terus di kiri kita, dan di belakang kita. Itu seharusnya kitab ayat suci Al-Quran itu cuma seharusnya itu ada di depan, bukan di samping, bukan di samping kanan kita, di kiri kita, atau di belakang kita. Itu malah adanya di situ. Itu seharusnya di depan. Itu kita itu harus tahu. Berarti kitab ayat suci Al-Quran ini cuma untuk hiasan. Itu. Makanya tidak heran kalau saya itu terjadi bencana alam yang dahsyat seperti ini. Ya udah.
Insya Allah nanti kalau munculnya Satrio Piningit atau Imam Mahdi, insya Allah nanti bencana itu akan reda. Karena apa? Satrio Piningit adalah membawa ajaran adiluhung, yaitu ajaran budi pekerti, ajaran dari ajaran Islam juga ajaran orang Jawa juga seperti itu. Banyak sekali yang ingin disampaikan oleh beliau. Ini makanya bersihkan dulu hati untuk ingin ketemu sama Satrio Piningit. Bersihkan dulu hati kalau ingin ketemu Imam Mahdi. Karena apa? Karena ajaran adiluhung hanya orang yang bersih yang bisa menerima. Kalau hati yang kotor itu tidak akan bisa. Contohnya yang suka menghina, suka merendahkan, suka mengejek, suka menfitnah, mengadu domba, dia tidak akan mendapatkan namanya Satrio Piningit, bahkan Imam Mahdi. Nah, ini ingat lagi. Saya ini kalau ingat saya sampaikan. Saya kasih bocoran. Satrio Piningit atau Imam Mahdi itu ibaratkan belut. Nah, ini ibaratkan belut ya. Ini belut kalau dipegang, ini pasti licin, inginnya lepas, sama seperti Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Biarpun itu Imam Mahdi atau Satrio Piningit sudah jenengan pegang, sudah jenengan dekat di hadapan Anda, tapi dia itu melenceng terus, inginnya apa? Lepas, jangan sampai terkenal, sama tenar seperti itu. Itu gambaran dari saya seperti itu. Itu gambaran dari para ulama, para supranatural dari ajaran Jawa, dari supranatural yang lain itu. Terus lagi Satrio Piningit, kalau dari informasi supranatural aliran putih dari NU itu mengatakan dari lereng Gunung Lawu itu, tapi kalau dari Padepokan Lokajaya itu di timurnya Gunung Lawu. Nah, itu sudah saya pegang. Siapa beliau? Ini. Nah, ini saya dapatkan tahun 2015 petunjuk ini. Saya dapatkan tahun 2015 dan saya pernah bermimpi bersama beliau juga. Itu saya mendatangi seperti kerajaan, ya seperti kerajaan itu ada seperti gardu yang kecil-kecil itu, yang bentuknya bagus itu loh. Nah seperti itu. Itu saya pernah juga bertemu sama beliau. Wajahnya juga saya kenal, sampai sekarang kenal saya. Saya juga sudah menghadap. Kemarin juga sudah sowan. Loh, tapi beliau masih mungkin ada mungkin ada kerepotan atau apa. Nggak apa-apa, saya nggak harus ingin menyampaikan tentang informasi yang kita dapat, ya udah seperti itu. Ini untuk Lokajaya ini berhati-hati, ini sudah mendapatkan petunjuk lampu hijau tentang Imam Mahdi, jangan sampai lepas dari pegangan seperti yang saya contohkan, belut itu. Makanya untuk supranatural yang ada di Padepokan Lokajaya, marilah kita untuk bersatu, untuk menyatukan supaya apa? Cepat didapat namanya yang diincar-incar, yang dicari-cari, yaitu Sang SP atau Satrio Piningit. Ini cuma yaitu tadi, bukan Satrio Piningit itu orang kaya, bukan. Dia itu Satrio Piningit ini tugasnya luar biasa. Cuma memberikan informasi, tugasnya itu banyak, bukan cuma di NKRI aja, bahkan dunia. Cuma ditinggal di tanah Jawa ini berapa bulan nanti lihat aja nanti. Satrio Piningit ini di tanah Jawa ini atau di NKRI ini cuma berapa bulan, bisa dihitung. Betul nggak omongan saya nanti? Itu petunjuk yang kita dapatkan. Beliau langsung melanjutkan perjalanan. Bukan cuma di NKRI, karena apa? Di luar sana itu banyak sekali peperangan.
Makanya untuk Padepokan Lokajaya, marilah untuk kita mempersiapkan diri untuk menyambut sang SP atau Satrio Piningit. Untuk apa? Untuk memberi contoh kepada negara-negara lain supaya peperangan itu nanti bisa didamaikan oleh negara Indonesia dengan ajaran adiluhung itu tadi. Seperti itu. Adiluhung atau ajaran budi pekerti itu sama sebenarnya. Seperti itu. Makanya saya mohon kepada, sekali lagi saya mohon kepada Padepokan Lokajaya ini untuk segera untuk bergabung semua supranatural untuk berbagi tugas. Insya Allah nanti kita bantu. Petunjuk saya ini nggak meleset, insya Allah. Karena apa? Karena yang untuk patokan itu adalah petunjuk yang kita dapatkan. Dia adalah seorang pemimpin. Itu menggunakan nomor rahasia. Saya tidak boleh menggunakan nomor itu. Itu adalah nomor seorang pemimpin. Kamu tidak boleh menggunakan nomor itu. Itu dari jawaban dari hati saya dan dari leluhur. Itu yang kita dapatkan seperti itu. Jadi angka rahasia ini untuk patokan sebagai pemimpin nantinya di Tanah Jawa bahkan di NKRI. Ini nanti akan terbelah menjadi dua pemimpin ini. Bukan Tanah Jawa terbelah menjadi dua, tapi pemimpin menjadi dua. Yang satu pemimpin agama dan Jawa, yang satu pemimpin dari pemerintahan. Nah, pemimpin Jawa dan Islam ini di bawah dari pemimpinan pemerintahan. Jadi dua pemimpin ini saling kompak ini nanti. Ini petunjuk yang kita dapatkan dari hati kita. Seperti itu. Karena petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan seperti itu. Makanya saya sebenarnya membutuhkan beberapa orang. Untuk apa? Jangan sampai salah paham di antara dua pemimpin ini yang akan menyejahterakan atau perdamaian, kerukunan dan kesejahteraan seperti itu. Hanya dua orang yang bisa yang penting kita saling gotong royong, saling membantu lah. Kalau nanti ada pemimpin yang betul-betul ingin mensejahterakan Indonesia, marilah kita sambut. Rakyat harus bisa membantu mereka dari segi supranatural, nanti entah dari pemerintahan itu siapa yang berhak, itu nanti harus dibantu oleh masyarakat juga. Masyarakat harus juga ikut membangun untuk bersatu. Untuk apa? Untuk membangun Indonesia emas. Nah, disitulah yang dimaksud Indonesia emas ini bebas dari huru hara, bebas dari fitnahan, adu domba seperti itu. Kira-kira saya mohon tanya sama Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara, kira-kira petunjuk yang kita dapatkan ya, inginnya Perang Dunia Ketiga Indonesia, ya ikut Perang Dunia Ketiga hancur lebur, setelah itu Dajjal merajalela, atau kita ingin Indonesia menjadi Indonesia emas. Karena apa? Karena kita itu hidup ini ada dua pilihan, kehancuran dan kemakmuran. Nah ini Bapak Ibu dan saudara-saudara ini harus tahu seperti ini. Harus memilih kehancuran atau kemakmuran. Ini harus dipilih salah satu. Tinggal Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu ingin kemakmuran, adil, damai dan sejahtera, ini harus kita bisa membedakan mana yang keliru yang kita lakukan dan mana yang salah di hadapan Allah. Seperti itu.
Itu harus bisa membedakannya. Untuk Indonesia emas ini, ya itu tadi ya, tentang Satrio Piningit itu tugasnya cuma memberikan informasi tentang ajaran adiluhung, bukan orang kaya, bukan kaya raya, bukan, tapi kayanya itu kaya pemikiran, seperti itu. Kalau tentang Imam Mahdi, batuknya lebar, itu ibaratkan sama. Batuknya lebar itu sama, pemikirannya itu luas. Apa yang dipikirkan, apa nanti rencana di sana, rencana di sana, rencana di sana, itu sudah dipikirkan sama Imam Mahdi. Di luar sana itu mau melakukan apa yang harus dikerjakan, musuh kita itu siapa, seperti itu. Saya itu apa ya, di seolah-olah itu saya itu dekat sama beliau, itu dekat. Apa yang beliau ucapkan itu sepertinya dia itu seperti marah, seperti itu. Kalau buat saya seperti itu, dia itu marah, kesel gitu. Kenapa? Dari supranatural, dari orang Islam aja tidak bisa bersatu, seperti itu. Ini tinggal waktunya ya, Satrio Piningit ini tinggal waktunya, tinggal sedikit untuk tinggal di Indonesia ini. Tinggal beberapa bulan. Kapan ajaran adiluhung akan disampaikan oleh beliau, seperti itu. Sedangkan tanah Jawa ini dan NKRI ini banyak sekali bencana alam, banyak sekali ujaran kebencian, fitnah, adu domba. Kapan beliau ini akan datang? Sedangkan masyarakat aja masih kocar-kacir, mau menangnya sendiri dengan kehidupannya yang mewah, yang sudah enak, ya, tidak memikirkan di bawahnya itu. Kalau Satrio Piningit enggak, nanti gotong royong ya, zaman dahulu, zamannya Pak Soeharto itu gotong royong. Kalau di rumah saya itu sambatan, kalau dari dulu itu sambatan itu apa? Contohnya membuat rumah tetangga itu tidak dibayar, tapi dikasih makan sama rokok bareng-bareng, dikasih minuman bareng-bareng, seperti itu. Itu nanti akan terjadi di negara kita, khususnya di tanah Jawa, bahkan di NKRI. Karena apa? Untuk guyub rukun, perdamaian diawali dari situ. Makanya sekarang namanya sambatan atau gotong royong ini sudah hilang juga. Adat istiadatnya juga sudah hilang. Seperti itu. Ini sangat apa ya, kalau saya pribadi itu sebenarnya bukan supranatural ya, saya ulangi lagi, bukan apa-apa saya, tapi petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan itu aneh dan nyeleneh, seperti itu, aneh dan nyeleneh, tapi nyata. Saya kemarin di YouTube saya juga mengatakan akan terjadinya banyak bencana itu di Jawa Barat. Ternyata kenyataannya sekarang seperti itu. Itu tahun 2001. 2001 ya seperti itu. Alhamdulillah kemarin di wilayah Kediri, Trenggalek pada tahun 2001 diramalkan oleh BMKG akan terjadinya tsunami setinggi 29 meter. Bisa dicek itu di Google. Bener nggak? Tanggal tahun 2021 itu kita juga khawatir. Petunjuk-petunjuk seperti itu kita samakan, petunjuk-petunjuk lewat mimpi. Karena apa? Mimpi itu adalah petunjuk bagi saya. Yang penting mimpi itu tidak melenceng dari ajaran agama, terutama kitab suci Al-Quran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Ini kalau saya menangis kayak gini ada gambaran yang seperti apa ya, seperti gempa bumi atau gunung meletus, seperti itu. Ini udah detik-detik sebenarnya. Tinggal apakah ya masyarakat ini kira-kira nanti memang SP Sang Satrio Piningit
apakah keluarnya harus ada goro-goro yang lebih besar itu, atau sebelumnya ini tinggal masyarakat loh yang menentukan, bukan bukan supranatural, tinggal masyarakat. Kalau supranatural ya nanti tinggal gimana, tinggal masyarakatnya nanti. SP itu tinggal masyarakat, bisa membuka hati enggak? Saya bilang lagi, jangan memikirkan harta, tahta, bahkan jabatan. Saya ingat. Karena apa? Yang petunjuk yang kita dapatkan baru-baru ini itu kalau sudah hidup di dunia ini merasa mewah, itu di alam sana, di alam surga itu tidak akan mendapatkannya. Itu betul atau enggak saya enggak tahu, tapi petunjuknya seperti itu yang kita dapatkan. Saya enggak pernah namanya ke alam lain atau apa, enggak. Saya di dalam hati aja kita mendapatkannya seperti itu. Kira-kira kita itu di dunia ini sudah mewah-mewahan, mega-megaan. Saya sudah merasa puas dengan harta kekayaan kita. Itu belum tentu kita itu di sana diterima oleh Allah. Seperti itu. Itu yang kita dapatkan loh. Petunjuk baru-baru kali ini. Itu ingat itu. Makanya sekarang itu apa? Mata kita, hidung kita, telinga kita, mulut kita itu ditutupi dengan uang, harta, tahta, jabatan. Tidak memikirkan besoknya di akhir kiamat apa yang harus kita lakukan di sana. Seperti itu. Terus ini dapat lagi nih pemasukan. Ya. Ini mengatakan untuk ramalan Joyoboyo akhir kiamat. Katanya ini ramalan Joyoboyo yang terakhir. Yaitu tahun 2000 sampai tahun 2100. Seperti itu. Nah, kalau kita sekarang ini ya, ramalan Joyoboyo, kalau kita ramalkan 2100, kedepannya itu kayak apa? Seperti itu. Apakah masih ada tahun 2101? Kan seperti itu kan? Nah, itu kita harus pikirkan juga. Tinggal berapa tahun sampai sekarang? Tahun 2024 sampai tahun 2001 itu tinggal 77 tahun lagi. Ini di dunia kita. Kalau kita samakan dengan ramalan Joyoboyo. Ya. Gini, ini ada gambaran lagi. Disuruh untuk kalkulator untuk ini tahun 2101, katanya ini bertepatan dengan angka kembar. Angka kembar ini adalah angka kembar berapa? Angka 1 Januari tahun 2101 ini bertepatan dengan bulan apa, tanggal berapa, bulan apa di Masehi, di Hijriah, dan tanggal berapa bulan apa di tahun Jawa, yaitu tahun Saka. Nah, seperti itu. Itu jenengan coba yang supranatural ini dapat dari informasi lagi. Ini seperti itu. Coba tanggal 1 Januari tahun 2101 itu ada namanya katanya kata kembar, angka kembar itu angka 1. Dan di tahun ini, yang di tahun 2021 ini juga ada kaitannya kitab ayat suci Al-Quran. Nah, ini kita dapatkan lagi seperti itu. Kita ingat, kita dapatkan seperti itu, kita sampaikan. Makanya hati-hati, tinggal berapa 77 tahun lagi. Berarti kalau saya sudah mempunyai cucu 3, berarti saya tinggal buyut saya yang akan menemahi tahun tersebut. Seperti itu. Kita harus hati-hati loh ya ini. Jangan sampai harta, tahta, jabatan itu dipikirkan, didambakan, jangan. Kalau kita sama-sama kan ramalan Joyoboyo seperti itu. Ini.
kita harus berhati-hati tentang ramalan Joboyo. Ini saya belum dapat lagi nih. Bentar, nggak apa-apa, kita sambil seperti itu. Kita mengulangi tentang Satrio Piningit dulu. Kalau Satrio Piningit ini yang kemarin mau saya mengatakan, tapi gagal itu. Satrio Piningit itu adalah ajaran adiluhung. Ini saya kasih bocoran. Ajaran adiluhung atau ajaran budi pekerti ini, siapa yang melenceng dari ajaran agama Islam, siapa yang melenceng dari ajaran Jawa, dia akan kena hatinya. Biarpun dia itu wakil presiden, biarpun dia itu bekas presiden, ya ini paling tinggi loh ini, dia akan kena. Kenapa? Kena hatinya. Kelasnya presiden itu apa? Sudah, kalau di dalam Jawa itu Satrio Adiluhung. Kalau sudah kena ajaran adiluhung, ajaran budi pekerti yang disampaikan oleh Satrio Piningit, ini akan menjadi Satrio Wirang. Satrio Wirang itu apa? Malu. Itu harus berhati-hati. Bagi Anda yang umat Islam dan orang Jawa. Ini saya kasih bocoran. Nah, ini dari narasumber saya sebagai narasumber ini ya harus berhati-hati juga ngomongnya. Bener enggak? Kan seperti itu. Kira-kira nanti Satrio Piningit sudah siap mengajarkan ajaran adiluhung, bersiap-siaplah wahai saudaraku yang melenceng dari ajaran agama Islam, yang melenceng dari ajaran Jawa. Ini saya bisa senyum, bisa menangis. Karena apa? Kalau saya menangis berarti saya mendapatkan petunjuk yang mengerikan. Tanah Jawa bahkan di NKRI. Itu kelemahan saya di situ. Insya Allah nanti mungkin secepatnya lah untuk dari para supranatural ya untuk bergabung. Insya Allah nanti secepatnya Satrio Piningit akan kita dapatkan. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Satrio Piningit akan keluar dari NKRI. Karena tugas-tugasnya ini cuma menyampaikan, bukan memberikan harta dan tahta. Nah, seperti itu sayangku, cintaku padamu warga tanah Jawa, bahkan NKRI, seperti itu. Jangan salah, jangan keliru. Salahnya itu salah di hadapan Allah. Allah itu untuk apa? Allah itu untuk kita sembah, untuk kita minta pertolongan. Sekarang apa pertolongannya? Ini Bapak Ibu sekalian yang tahu. Pertolongannya kepada siapa? Banyak sekali nanti kita sampaikan tentang Satrio Piningit atau Imam Mahdi. Seperti itu. Kalau Imam Mahdi ya, kalau ada orang Jawa, bahkan NKRI yang mengaku Imam Mahdi, itu saya kelirukan dan itu bukan Imam Mahdi. Karena yang namanya Imam Mahdi itu di Baiat ya, itu di Mekah. Itu tepatnya di Ka'bah selama 40 hari. Itu ingat itu. Harus di Baiat dulu. Al-Mahdi itu harus di Ka'bah itu 40 hari. Itu yang kita dapatkan baru-baru ini. Seperti itu. Harus menjalankan apa? Beliau nggak tahu saya. Apa yang harus beliau saya nggak tahu. Cuma informasi seperti itu. Untuk apa? Untuk menghindari Imam Mahdi yang palsu. Dimanapun. Kalau Imam Mahdi itu adalah di tanah Jawa. Cuma itu. Karena apa? Tanah Jawa adalah banyak leluhur, banyak raja. Yang satu yang harus kita ingat adalah Ki Semar, Ki Ismoyo, Ki Bodronoyo. Seperti itu yang harus kita ingat.
Lanjut Kang, lanjut. Enak, di situ lanjut saya yang wah ini. Sambil Ini rokok boleh ya? lagi ada boleh, Rokok boleh ya? bebas kan rokok. Bebas. Ya nanti dikira kurang anu, wah enak-enakan ini pacaran. Anak muda sekarang, Ya, aduh. yang penting Mas paling rokok boleh. Monggo lanjut Kang. Wah ya. Berikan pencerahan untuk kita semua. Saya nyimak kok di ini. Di HP Hah? yang lain saya nyimak. Saya nyimak Oh, di HP yang lain. oke, siap. Yang penting kita tidak melenceng dari ajaran agama Islam ya. Ya tuh kan. Saya nyimak kok. Boleh komen, tapi dengan apa ya, kesopanan, kesantunan untuk kita untuk belajar, untuk Ya, merubah oke. sifat dan Lanjut ya. sikapnya. Oke, lanjut. Oke, siap. Sebentar rokan dulu ini. Rokok model baru ini. Ya, seperti itu. Kita itu apa ya? Sebagai narasumber itu ya kita itu dipercaya. Baru kenal ini, baru kenal. Tapi saya udah dipercaya. Masya Allah saya. Bener. Keistimewaan bagi saya. Ini sangat berat sebenarnya saya. Untuk dipasrahin kayak gini itu berat. Mau apa yang saya ucapkan, apa? Saya bingung. Karena apa? Karena biasanya itu kalau saya pribadi itu kalau waktu dulu itu live streaming tapi saya hapus gitu. Enggak anu tahu. Kenapa? Kemarin tuh gini sedikit-sedikit katanya kesesatan, dikit-dikit kesesatan. Nah, ini kita takutkan seperti itu. Tapi kalau yang satu ini ya saya di bawah Bang Jo ini saya enggak. Bang Jo aja udah bilang saya berani mati untuk membela agama katanya kemarin. Maka dari itu saya nggak mau melenceng dari ajaran agama Islam. Saya udah takut. Petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan ini menakutkan. Seperti itu. Silakan percaya, silakan nggak percaya, silakan. Seperti yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kita sebagai umat Islam tidak boleh namanya memaksa ajaran orang lain untuk masuk Islam. Ingat itu ya. Bagi umat Kristiani atau umat Katolik, dari umat Hindu, Buddha dan sebagainya. Kalau ada mengaku Islam yang memaksa, itu bukan Islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Yang diajarkan adalah baginda Rasulullah ya, Nabi Muhammad SAW itu adalah apa? Perdamaian, kerukunan dan kesejahteraan. Seperti itu yang diajarkan oleh baginda Rasul. Kalau ingin tahu semuanya. Jadi jangan salah paham. Kita nanti dikira apa? Digebiah uyah podo asine. Ya, kalau orang Jawa itu digebiah uyah podo asine. Itu apa? Ya sesama umat Islam kok seperti ini disamakan. Jadi nanti akhirnya apa? Berpecah belah. Seperti itu. Saya nggak mau seperti itu. Petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan terserah, monggo. Mau dipakai silahkan, nggak mau dipakai ya silahkan. Resiko ditanggung sendiri, bukan saya. Contoh, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau perjalanan di bis ya itu ada karcis. Barang yang hilang atau rusak ditanggung oleh penumpang. Kru bis tidak bertanggung jawab. Sama seperti itu. Nah, makanya kita sebagai warga NKRI, warga Jawa, marilah kita untuk guyub rukun. Jangan saling menfitnah, jangan sampai menjelek-jelekin, jangan sampai. Ya, nanti ujung-ujungnya sampai ini bencana ini. Kalau mau diteruskan silahkan. Lebih besar lagi nanti. Kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mau bencana yang dahsyat atau merubah sifat dan sikap keajaran agamanya masing-masing. Seperti itu. Kalau kepercayaan saya, ya Islam ya Jawa. Saya tidak mau meninggalkan dua-duanya, saya nggak mau. Karena apa? Ajaran Jawa adalah ajaran utama dari
ajaran agama Islam. Kalau yang tahu, kalau nggak tahu ya belum. Boleh nggak kita minta? Boleh, silakan. Ya, sebelum ajaran agama Islam masuk ke Jawa, ini orang Jawa ini sudah ada ajaran adiluhung, ajaran budi pekerti, baru masuk ajaran agama Islam. Nah, itu kalau disamakan, itu menjadi satu, itu luar biasa. Benar saya. Itu petunjuk yang kita dapatkan. Makanya saya nggak berani neko-neko lagi. Dulu kalau saya ya, terus terang, dulu itu saya cuma 2 yang kita lakukan. Tapi sekarang enggak. Karena apa? Petunjuk yang kita dapatkan mulai tahun 2004 sampai tahun 2018 itu sangat ada kaitannya orang Islam, apalagi orang Jawa. Kita sepelekan, kita abaikan. Karena apa? Harta, dan harta yang kita kejar. Seperti itu. Awal tahun 2019 baru kita insyaf. Betul-betul insyaf. Nggak mau, gini, nggak mau. Sudah. Takut. Seperti itu. Kalau Bapak, Ibu, dan saudara-saudara ingin, ya, yang lebih parah lagi, petunjuk yang lebih parah lagi dari saya, itu ada. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, itu mungkin Bapak Ibu nggak percaya. Seperti itu. Saya waktu itu diingatkan pada tahun 2016. Saya diingatkan itu. Saya lebih parah lagi itu ingatannya itu. Benar. Belum tentu Bapak Ibu itu sanggup seperti saya. Benar. Kehidupan seperti saya belum tentu Bapak Ibu itu sanggup. Makanya hanya ajaran agama Islam lah, ya. Saya petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan itu sangatlah mengerikan. Seperti itu. Ini saya mau mengatakan sesuatu ya, mengatakan sesuatu ini nanti ini kita harus minta izin dulu sama padepokan. Kira-kira melenceng nggak dari ajaran agama Islam? Seperti itu. Saya nggak berani. Ini petunjuk ini sangatlah luar biasa bagi kita, terutama bagi umat Islam. Ingat itu. Kita masih hidup di dunia ini masih enak. Masih enak kita daripada di alam gaib. Itu. Dan kita akan memberi contoh ya, kita sesama ciptaan Allah ya. Nah, ini sesama ciptaan Allah ini dapat bisikan katanya untuk kita itu untuk membedakan ciptaan Allah ini. Mendapatkan bisikan untuk membedakan ciptaan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian ya. Kita itu ciptaan Allah yang paling sempurna daripada ciptaan Allah yang lain-lain. Contoh, Bapak Ibu diciptakan sebagai manusia, ini harus bisa bersyukur. Sedikit mendapat rezeki sedikit, kita harus bersyukur. Ya, saya ingatkan, seandainya Bapak Ibu ini ya, seandainya dijadikan seperti tanaman yang di kanan kiri Ibu tempati, itu kira-kira gimana? Mau nggak Ibu? Makanya apa? Makan kesehariannya. Ini saya ingatkan ini untuk agama Islam dan agama lain. Sama ciptaan Allah. Seandainya Bapak, Ibu, saudara-saudara ini kalau diciptakan sebagai tanaman, itu kira-kira gimana? Mau nggak kira-kira? Nggak mau pasti. Bisanya cuma gini aja ya. Berdiri aja. Kalau bisa bergerak kena angin, kanan kiri maju mundur gitu. Nggak mau. Ya udah nggak mau. Kalau diibaratkan dibuat binatang gimana? Seekor ayam, seekor kucing, seekor tikus, gimana? Mau nggak?
Ibu, Bapak Ibu sekalian, ini ciptaan Allah juga loh ini. Ini saya mengingatkan, kira-kira mau nggak Bapak Ibu sekalian? Kita ciptaan Allah, hewan juga ciptaan Allah. Itu harus Ibu berpikir panjang seharusnya seperti sampai situ. Nah, maka dari itu kita menyampaikan itu dengan logika saja. Kita samakan dengan ciptaan Allah. Kira-kira gimana? Terus bagi Bapak Ibu sekalian ya, saya sebenarnya bukan kiai, ulama, ustadz. Saya aja membaca kitab ayat suci Al-Quran aja nggak tahu. Ali bak taksa itu nggak tahu, saya benar. Tapi insya Allah kita tidak akan melenceng dari ajaran agama Islam. Saya akan memberikan contoh lagi tentang ajaran agama Islam. Sekarang kita untuk pedoman adalah kitab ayat suci Al-Quran. Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan wahyu pertama, wahyu kedua, dan wahyu ketiga. Itu kita contohkan 3 wahyu itu aja. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, dan surat Al-Imran. Ini kita harus tahu. Surat Al-Fatihah itu apa? Pembukaan, kalau nggak keliru. Terus surat Al-Baqarah itu sapi betina. Nah, sapi betina ini apa? Bukan sapi betina itu wanita, itu bukan. Tapi sapi betina itu tidak tua, tidak muda, jadi sedang. Itu mungkin di dalam kitab ayat suci Al-Quran ada. Mungkin carilah di surah Al-Baqarah atau di surat Ali Imran itu tentang Nabi Musa. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, itu kalau yang surah yang ketiga itu adalah surah Ali Imran. Surah Ali Imran ini adalah keluarga Ali Imran. Nah, ini kita harus tahu semua 3 ini. Kalau kita gabungkan 3 ini ya, dari 1, 2, 3, kita gabungkan pembukaan sapi betina keluarga Ali Imran. Ini mungkin belum banyak yang tahu. Kita gabungkan. Jadi pembukaan sapi betina keluarga Ali Imran. Nah, siapa Ali Imran ini? Ini Bapak, Ibu, saudara-saudara harus tahu. Coba Bapak, Ibu baca kitab ayat suci Al-Quran. Ya, itu dari ayat pertama sampai akhir. Itu harus tahu arti dan makna. Siapa sebenarnya Ali Imran itu? Seperti itu. Ya. Jadi kalau ada seseorang yang sakit, ini ada seseorang yang sakit, nanti kita kasih tahu nanti. Tentang kita sakit itu nanti kita kasih tahu. Kalau kita sudah mendapatkan 3 ini ya, pembukaan sapi betina keluarganya Ali Imran. Lah Ali Imran ini siapa? Arti dan maknanya itu harus tahu. Beda loh ya, arti dan makna itu harus tahu. Artinya apa, maknanya apa itu harus dicari. Itu yang harus kita jalankan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalani itu adalah maknanya, bukan artinya, tapi maknanya apa. Seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sakit, itu ibaratkan di sapi betina ini. Kita itu ada kiai para ulama mungkin ya dari NU itu mengatakan itu kita itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama. Tidak ada namanya pangkat derajat, itu enggak ada. Kita sama. Nah, itu samakan dengan kitab ayat suci Al-Qur'an. Itu sama seperti sapi betina. Kita itu sama sapi, berarti kita itu sapi betina di hadapan Allah. Nah, sekarang saya kasih contoh. Bapak Ibu sekalian
kalau mempunyai sapi betina ya, sapi yang ingin dikerjakan ke sawah seandainya. Ini kalau bedal atau lari ya, ingin sawahnya ada di utara, ibu rumahnya selatan tapi mau ke utara. Nah, itu kalau mau diajak kerja, ini sapinya lari ke barat. Kira-kira ibu apa yang bapak ibu lakukan atau saudara-saudara lakukan? Pasti dipecut atau dipukul, digebuk. Nah, itu pasti. Iya enggak? Nah, makanya sapi itu merasakan sakit, baru beliau apa namanya merasakan nurut, ibaratkan menurut sama majikannya, sama kita kalau merasakan sakit berarti kita ada yang keliru dan salah di hadapan Allah, ada keliru yang kita lakukan di dunia sama saudara kita, sama teman-teman, seperti itu. Dan itu salah di hadapan Allah. Kalau salah di hadapan Allah ya seperti itu. Kalau kita merasakan sakit, oh berarti saya ada yang keliru, ada yang salah yang kita lakukan selama di dunia ini, seperti itu. Itu harus waspada juga kita. Karena kita pedoman dan petunjuknya adalah kitab ayat suci Al-Qur'an. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan kalau kita sakit? Apakah kita harus bisa minta maaf? Seperti itu. Ya, minta maaf. Pertama kepada Allah. Yang kedua kepada saudara-saudara kita yang kita sakiti. Kita pernah, bukan kita sok pinter atau sok apa ya, sok tukang mengobati seseorang, itu enggak. Kita apa? Untuk pelajaran bagi kita, bagi saya sendiri. Itu mengobati seseorang itu untuk pelajaran bagi kita sendiri. Contohnya gimana? Ada seseorang itu yang kena karma. Dan beliau nggak menyadari tentang karma itu. Seperti itu. Makanya kita ingat, perbuatan kita itu lebih kejam daripada karmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita perbuat itu pasti ada karma. Ingatnya, seperti itu. Karena apa? Wali Allah aja ya kita gambarkan. Wali Allah aja menggambarkan. Seorang petani, ya seorang petani itu menanam padi, kadang aja hasilnya rumput. Apalagi menanam rumput, nggak akan membuahkan hasil padi, itu nggak mungkin. Seperti itu. Kita harus tahu semuanya. Itu tentang hukum karma. Kalau hukum karma itu, kalau orang yang sudah kena hukum karma itu berat. Sanksinya berat. Terutama ini ada yang dilakukan, harus dilakukan apa aja yang ini tingkatan. Belum tentu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu sembuh. Karena apa? Dengan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Terutama itu kuncinya. Kalau orang kena namanya karma. Saya 3 kali, kalau 3 kali, 4 kali saya pernah mengalami sendiri, melihat sendiri yang dialami oleh saudara-saudara kita. Seperti itu. Makanya saya mohon kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya, untuk merubah sifat dan sikapnya. Ingatlah karma, ini terakhir. Ingatlah karma. Karma itu berlanjut sampai kiamat nanti. Karma tidak akan musnah. Karma tidak akan hilang sebelum kiamat datang. Seperti itu. Cuma saya memberikan nasihat. Kalau percaya silakan, nggak percaya silakan. Seperti itu.
Maka dari itu ya, saya mohon ini saya sambil membaca komen-komen ya. Ini maaf pada saudara-saudaraku, jangan sampai kita itu saling hujat menghujat ya, jangan saling bertengkar ya. Kalau bisa kita itu menyadarkanlah. Nah, seperti itu, untuk menyadarkan, jangan sampai namanya kita itu untuk bentrok atau itu jangan sampai ya. Karena apa? Karena baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu tidak mengajarkan seperti itu. Ya biarin kalau dia tuh jelek-jelekin, mau menghina, mau menfitnah, mengadu domba, silakan. Menghina atau bukan mengadu domba. Kalau mengadu domba berarti sudah ada peperangan, kan seperti itu. Kalau untuk dihina, dicaci maki, itu aja biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak diadu domba atau ibaratkan dipukul lah. Nah, dipukul dulu baru kita seperti itu. Ibaratkan kalau beliau menjual ya kita beli, seperti itu aja kita sifatnya. Jangan sampai kita melakukan anarkis. Kita dengan baik-baik sesama ya kita kita berikan saran kritik yang baik seperti itu. Itu cuma saran saya, jangan sampai kita itu menjadi korban seperti itu. Apalagi kan kita dosa-dosa kita kan belum tahu dosanya seperti apa, beratnya seperti apa, kan nggak tahu karena dosa itu adalah gaib. Amal ibadah itu juga gaib, kita tidak merasakan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa merasakan, tapi kalau saya sudah bisa merasakan karena saya sudah pernah mengalaminya seperti itu. Rasanya dosa itu kayak apa sih? Itu baru sedikit kayak gitu. Apalagi kalau yang besar segede gunung, ambles saya seperti itu. Makanya saya nggak berani apa-apa, nggak bisa macam-macam. Nggak berani saya melenceng dari ajaran agama Islam. Atau apalagi kitab ayat suci Al-Quran melenceng. Wah, nanti sananya saya seperti itu. Itu makanya jangan sampai ya, kita jangan sampai namanya berkelahi, jangan sampai menghina, jangan sampai meremehkan, apalagi menjatuhkan martabat seseorang, itu jangan sampai. Kita sebagai umat Islam yang sebenarnya ya yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nah, nih untuk komen-komennya ya untuk merubah sifat lah. Saya mohon untuk merubah sifat dan sikap. Saya nggak banyak-banyak kok. Untuk merubah sifat dan sikap. Karena apa? Ya itu tadi loh, bencana-bencana alam ini loh. Kita ingatkan, bencana-bencana alam ini semakin merajalela. Apakah Bapak Ibu sekalian ini ingin bencana alam yang merajalela? Ya, seperti itu. Nggak percaya Allah itu baru murka ini, baru marah. Seperti yang kita berikan tadi. Contoh, ya, sebagai pemimpin itu kayak apa kalau dikhianati oleh bawahannya seperti apa? Pasti ada teguran, ada peringatan, sama. Kita juga sama seperti itu. Kita diperingatkan ini baru. Belum penyaringan ini. Ini baru peringatan, belum penyaringan manusia. Nanti akan fatal ini. Penyaringan manusia ini yang fatal. Entah tahun berapa. Kalau di Facebook saya itu tahun 2022 sampai 2025 ini akan banyak bencana. Seperti itu. 2026 sampai 2009 itu ada apa? Itu ada di Facebook saya. Makanya kita untuk mencegah
mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Contohnya seperti yang dikatakan tadi, katanya Satrio Piningit akan keluar dari persembunyiannya setelah banyaknya huru hara atau goro-goro peperangan. Itu jangan sampai terjadi. Makanya kalau bisa dicegah sebelum ada peperangan itu ada, untuk mengantisipasi perdamaian, kerukunan, seperti itu. Ini Mas Suryo, kok lama banget ini? Ini saya bingung apa yang harus kita katakan ini. Kalau Mas Suryo ini ada pertanyaan-pertanyaan, insya Allah saya bisa menjawab nih, Mas Suryo. Aduh, tamunya nih. Maaf, ini sambil rokokan ya, ini sampai mati nih. Dan saya tadi ya dikirim sama Mas Suryo tentang grup supranatural. Saya senyum. Wong saya itu bukan supranatural, bukan spiritual. Kok dikasih untuk bergabung, ya udahlah, namanya untuk kebaikan ya nggak apa-apa. Saya bilang gitu kan. Seperti itu. Dan saya juga nggak pengen terkenal. Saya sama Suryo, Mas, jangan sampai ya foto saya dipampangkan, Mas. Saya jangan sampai, saya nggak ingin terkenal atau apa. Kalau mau live silahkan, tapi jangan sampai terpampang foto saya. Saya nggak mau terkenal seperti itu. Tapi ternyata Mas Suryo juga memamangkan, ya udahlah, kalau maunya Mas Suryo seperti itu ya udah, kita pasrah saja. Allahu alam lah, seperti itu. Nah, ini permainan wayang ya. Ya, ini permainan wayang, kita ingat ini saja sebenarnya inti kita tentang bencana alam. Kalau kita samakan dalam pewayangan, itu Tanah Jawa NKRI ini sudahnya pusaka Jamus Kalimo Sodo. Nah, ini kalau dalam pewayangan, ini tadi kok saya pas melihat ada pewayangan. Nah, ini kok saya pas melihat. Ini kita samakan. Pewayangan ini kalau hilangnya Jamus Kalimo Sodo, itu Pendowo Limo ini akan lemah. Krishna aja juga lemah. Ini sama di Indonesia. Di Indonesia ini juga seperti itu sebenarnya. Kalau kita bisa memahami dari segi pewayangan. Indonesia ini baru kehilangan Jamus Kalimo Sodo, yaitu apa? Sahadat. Sahadat itu adalah pondasi loh. Jangan keliru. Sahadat itu adalah pondasi. Setelah pondasi baru tiang cagaknya agama, yaitu sholat. Makanya pondasi itu harus diperkuat pondasinya. Jangan sampai nanti tiangnya itu roboh. Bangunannya jangan sampai roboh, itu seperti itu. Ngopi di sini nggak ada ngopi. Ini makanan, ini disiapin ini. Alhamdulillah kemarin nggak bisa live, ya kan? Sekarang bisa live, dan di sini ini acara juga ada acara kegiatan, acara hajat, yaitu apa? Tasakuran rumah baru. Alhamdulillah ini ada rezeki nomplok, ya kita harus bersyukur juga, seperti itu. Nah, itu kita mau bingung ini ada apa ini dalam pewayangan tadi, ya udah saya kasih. Terus tentang Satrio Piningit ini, kalau di dalam pewayangan itu siapa ya? Semar, untuk menyampaikan sesuatu yang harus dijalankan oleh para punggawa kerajaan, ya seperti itu. Kalau dalam pewayangan itu Satrio Piningit itu adalah Semar Ibodronoyo. Ini kalau kita samakan dengan pewayangan ini, Satrio Piningit ini adalah Ki Semar, cuma menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh punggawa-punggawa kerajaan. Sama seperti Satrio Piningit menyampaikan petunjuk-petunjuk yang beliau
dapatkan kepada kepemerintahan dan kepada sang rajanya ya tadi yang satu untuk ajaran agama dan ajaran orang Jawa. Ini satu orang ini mencakup dua ajaran. Seperti itu yang kita dapatkan, petunjuknya seperti itu. Nanti mana yang dibilang SP itu yang mana? Seperti itu. Itu terserah. Apa yang ini yang diberi informasi itu atau yang memberi sesuatu itu tadi ajaran adiluhung. Seperti itu. Makanya untuk saudara-saudara kita itu untuk bisa membahas seperti ini supranatural ya. Bagi supranatural ini bisa untuk membahas ini. Jadi sang SP ini sebenarnya si Ki Semar. Kalau dalam pewayangan itu Ki Semar. Ini baru saya ingat gara-gara ini tadi ada pewayangan itu. Ini si SP ini adalah untuk menyampaikan sesuatu kepada seseorang yang berhak untuk menerima ajaran yang beliau terima. Kalau ajaran yang beliau sudah diserahkan kepada semua yang berpihak, itu baru si Satrio Piningit ini mau melanjutkan perjalanannya. Seperti itu. Itu yang kita dapatkan. Petunjuk-petunjuk yang kita dapatkan seperti itu. Saya nggak tahu Satrio Piningit itu di mana. Saya tak tiba Satrio Piningit di mana. Saya nggak tahu, masih disembunyikan. Satrio Piningit itu nggak ada yang tahu. Dikira saya tahu. Kalau orangnya sih insya Allah tahu. Kalau betul-betul itu apa petunjuk yang kita dapatkan tahun 2015 ya, ciri-cirinya dari apa, kuncinya itu tadi supranatural ini nanti kita bentuk gitu loh. Kalau supranatural ini sudah kita bentuk bisa bersatu seperti sapu lidi, itu insya Allah nanti SP ini saya tunjukkan, oh ternyata ini SP-nya yang mendapatkan ini, insya Allah saya siap. Karena apa? Karena beliau mendapatkan mimpi angka rahasia tersebut. Saya melihat sendiri, saya mendengarkan sendiri angka tersebut ya. Saya juga mendapatkan, saya tidak boleh menggunakan angka itu, dan ternyata dia yang mendapatkan angka tersebut. Itu kuncinya. Saya tahu orangnya siapa, dan di dalam hati mengatakan angka tersebut adalah untuk pemimpin di tanah Jawa. Itu saya dapatkan tahun 2015 yang lalu. Saya pegang teguh itu. Saya dapatkan tahun 2021 dan tahun 2022 dalam perjalanan mengambil hikmah supranatural. Saya pernah, untung aja ini Lokajaya tidak saya datangi. Saya belum kenal sama Lokajaya ini. Saya menyamar pernah datang di padepokan-padepokan. Kayak apa sih aliran putih itu, kayak apa? Seperti itu. Dan tahun 2020 saya mendapatkan petunjuk. Beliaulah pemimpin yang kamu cari. Itu tahun 2020. Waktu itu perjalanan saya menuju ke arah Solo. Tepatnya di lereng Gunung Lawu. Tahun 2021 beliau mengucapkan sendiri, mengatakan sendiri kalau dia bermimpi dengan angka tersebut. Tidak saya sebutkan angkanya karena ini rahasia. Nih, halo Mas Surya. Mas Surya. Waduh, Mas Surya kok. Ini Mas Surya ini sudah live atau belum ini? Kok melihat terus ini? Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti supranatural ini sudah, ya gimana? Nah ini kalau nanti gini loh Kang, kalau sudah supranatural ini sudah siap semua ya, menjadi satu ya, menjadi satu wadah. Ini akan kita tunjuk nanti siapa SP ini. Seperti itu ya. Ya, oke. Siap.
Ya seperti ini dulu Kang. Kalau menurut saya paling penting kita untuk menyatukan rasa dulu nih. Nah, Kalau makanya itu. semuanya Makanya kita semuanya menyatukan rasa dulu seperti itu. Yang saya katakan eh, ya, yang saya katakan ya Mas Suryo ya, kalau ada seseorang yang sebenarnya SP ya, itu entah SP-nya yang mana ya. Ini kan saya cuma petunjuk yang kita dapatkan ya. SP ini ibaratkan kalau dalam pewayangan itu Ki Semar, cuma menyampaikan apa yang didapatkan kepada pemimpin. Contoh, kalau ingin mendapatkan Wahyu Makutoromo, kan Semar memberikan informasi kepada para Pendowo Limo untuk tirakat mendapatkan Wahyu Makutoromo. Seperti itu. Petunjuknya seperti itu nanti. Jadi mana yang SP, mana yang nanti dari itu nanti kita, makanya untuk bergabung seperti itu nanti, untuk musyawarah bersama. Maka dari Oke, itu untuk lebih kuat gitu. oke. Siap, saya jawab dulu ya sebentar. Oke, Ya silakan. ya untuk dari awal saya bikin video atau bikin channel ini Padepokan Lokajaya dengan tujuan menyatukan rasa di antara Ya, spiritual yang diperjalankan dan betul. kapan kalau bukan sekarang, dan udahlah hilangkan tentang saya yang harus jadi SP, kamu yang harus jadi SP, itu masalah nomor 2. Yang penting kita bentuk dulu bagaimana penyatuan rasa dan apa tujuan untuk penyatuan ini. Kalau memang tujuannya itu kan salah satu yang penting di sini menjaga kedaulatan NKRI ya, jangan sampai ada makar. Satu itu yang paling penting, dan Ya, kita tidak keluar dari kaidah-kaidah baik negara maupun agama. Itu yang perlu ya yang harus itu betul ya. Itu betul ditekankan. Mas. Betul. Nah, Nah, betul. setelah itu, seumpamanya kita memang sudah, ini kan ada nanti mungkin ada program-program apa kita menghidupkan sejarah-sejarah yang tempo dulu sudah terhilang, dan yang paling penting kita menjadi tameng daripada orang-orang radikalisme yang di situ membawa-bawa agama dan ingin memecah belah bangsa ini. Itu yang paling penting menurut saya. Ya. Ya. Jadi sebaiknya ya memang kita suatu saat akan bertemu lah. Saya sarankan sih bisa lah di rumahnya Kang Jo di Bekasi ya. Itu Itu rumahnya karena Kang Jo apa? itu di mana? Di Bekasi. Bekasi. Bekasinya Sudah sama pernah? Lubuk Kapal? Ya nanti di Bekasi ya, di Bekasi pada intinya kalau memang sampean ingin ini nanti saya masukkan grup ya, nanti ikut grup aja supaya kita nanti akan semakin mendekat dalam penyatuan muara rasa ini gitu. Dan nanti kedepannya ya kalau memang kita masih ayal-ayalan terus saya gini di ini ya, Nah, ya makanya itu yang, itu. nah itu yang Makanya itu kan terseleksi nanti. Itu yang terseleksi. Siapa saja yang tidak ingin bersatu itu berarti yang terseleksi gitu aja ya. Mungkin ya. cukup ini dulu kali live-nya ya, soalnya saya ada tamu. Terima Oke, kasih siap, atas siap. waktunya. Makanya. Mohon Waalaikumsalam. maaf atas apa yang saya sampaikan atau narasumber yang sampaikan menyinggung perasaan para sahabat semuanya. Mohon kiranya ya para sahabat Ya, semuanya untuk membuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Oke, ya, terima kasih sama-sama. ya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.